Bersolawat kita kehadirat baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, kami biasa mengkaji sebenarnya tafsir, kajian bapak-bapak. Kalau ibu-ibu biasanya mengkaji fikih, kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Tapi kadang-kala bapak juga ada kajian kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Akan tetapi pada maghrib kali ini kita akan coba mengangkat salah satu hadis riwayat termaktub di dalam Sahih Muslim nomor hadis 2162. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim ala muslim sittun. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansah lahu wa idza 'atisha fahamidallaha fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini Bapak Ibu sekalian hidup bermasyarakat, bertetangga. Ada keharusan-keharusan yang harus kita tunaikan. Karena itu di dalam Al-Quran Allah kalau suruh sholat Pak, itu selalu digandeng dengan perintah ibadah yang lain. Apa yang paling sering Pak sholat itu digandeng dengan zakat. Dan paling banyak itu aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Di dalam surat Al-Kautsar Allah menggandeng sholat dengan kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Di awal-awal surat Al-Baqarah Allah menggandeng salat dengan infak. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mengapa Allah gandeng salat dengan infak, salat dengan kurban, salat dengan zakat? Kata ulama tafsir, amal ibadah itu dua. Salat itu bentuk amal ibadah langsung seorang hamba pada Sang Pencipta. Itu simbol ibadah, langsung awak ke Tuhan. Itu sholat. Sedangkan zakat, infak, kurban, sedekah, wakaf, itu juga ibadah, tapi bentuk muamalah dengan sesama manusia. Kita berzakat, nolong fakir miskin, nolong musafir, ibnu sabil, sabilillah, gharib dan lain sebagainya. Kita berkurban, mempererat hubungan silaturahmi. Awak rutin makan daging saban hari, tetangga awak makan ikan asin cuma sekali setahun. Kurban kita bagi rata, mempererat hubungan. Begitu pula sedekah, menolong anak yatim dan lain sebagainya. Ini bentuk muamalah. Maka kata Nabi, tak cukup kita itu rajin sholat ke masjid, rajin baca Al-Quran, rajin puasa, tapi dengan sesama muslim tak berteguran, dengan tetangga samping rumah tak tahu menahu. Makanya ibadah itu harus sama, ibadah pada Allah baik, muamalah sesama manusia baik dulu. Jangan nanti bulan Ramadan habis sholat zuhur, ibu A bercerita ke ibu B, kata ibu A, dengar kabar Pak Tuyo nikah baliknya. Kata ibu B tak boleh menggosip bulan puasa kodoh. Jadi habis lah habis tarawih, sama tu juga. Nah habis tarawih, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, gosip itu dosa dengan sesama manusia. Solat tadi ibadah kepada Allah. Jangan habiskan pahala kita ibadah kepada Allah dengan dosa muamalah kita sesama manusia. Maka kata Nabi, paling sedikit kita hidup bermuamalah, bertetangga, bermasyarakat, wabil khusus dengan sesama muslim, paling sedikit ada 6 keharusan. Aku catat elok-elok. Apa je 6 yang harus kita bikin kalau hidup bermasyarakat itu? Yang pertama kata Nabi, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau bertemu dengan orang lain, bertemu dengan saudara muslim yang lain, ucapkan salam. Maknanya bukan hanya sekedar salam, kata ulama, ramah. Ketemu orang lain ramah. Ramah itu kata Nabi, setiap waktu kita bertemu orang, tunjukkan citra seorang muslim yang ramah. Itu yang pertama.
Jangan kita ramah dalam kondisi terjepit saja. Waktu pakai Honda Beat, jumpa orang kita tegur, lah berganti Honda Jazz, tengok kiri kanan lagi, ya ke depan mau jalan. Itu ramah ketika dalam keadaan sempit saja. Ketika kita sedang dalam keadaan kaya, nikmat banyak, tidak lagi kita ramah dengan orang, menganggap kita bukan bagian dari orang lain. Maka Bapak Ibu sekalian, namun dalam hal mengucapkan salam, sebagian besar ulama menentang ketika kita memberikan salam di hadapan orang, kalaupun ada saudara kita non muslim di sana, cukup kita ucapkan assalamualaikum, pakailah salam-salam yang umum saja, itu lebih aman. Selamat pagi umpamanya, selamat sore, selamat malam, itu cara kita menghormati ada orang lain yang beda keyakinan dengan. Apalagi kata Nabi, wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau ada orang yang mengundang, maka keharusan kita penuhi undangannya. Jadi jangan dianggap kewajiban dalam agama Islam itu cuma sholat, zakat, puasa, haji. Tetapi memenuhi undangan itu pun harus. Kalau tak dapat kita hadir, kata Nabi, sampaikan uzur kita apa. Jadi jangan kita asal diundang orang tak pernah hadir, orang tak masak banyak, kita tak datang. Ini mempererat silaturahmi hidup bermasyarakat, Bapak Ibu sekalian. Kok datang orang mengundang, penuhi undangannya. Kalau tak dapat hadir, sampaikan uzur kita. Kalau seandainya dia mengundang, asalkan acaranya syar'i. Apa acara syar'i? Kalau dia bikin walimah terus, nikah anaknya, akikah, apalagi umpamanya sunat dan lain sebagainya, maka kita yang diundang harus datang. Kecuali acara ada syar'i. Datang ibu tu diundangnya, ibu-ibu yang lain datang disuruh yang malam minggu ke rumah jam berapa, jam 12. Apa acara ulang tahun Ambo yang ke-60, kita pakai organ sampai subuh, ada saya ibu boleh. Kalau itu dua acaranya kan. Tapi kalau acaranya syar'i sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul, ada ini dibenarkan oleh syariat, maka kita harus hadir memenuhi undangan tersebut. Ini yang kedua. Hal ini juga ada ulama yang memahami makna wa idza da'aka fa'ajibhu, maksudnya kalau ada orang yang minta tolonglah. Nah, itu makna wa idza da'aka fa'ajibhu. Ini ada dua pemahaman. Satu, kalau orang mengundang, penuhi undangannya. Yang kedua, kalau datang orang minta tolonglah. Ada satu riwayat, Pak. Satu riwayat hadis menyebut Nabi ketika Isra dan Mi'raj, beliau menemukan ada tulisan di surga. Apa bunyi tulisannya? Orang yang melakukan sedekah, Allah beri ganjaran 10 kali lipat. Tetapi orang yang meminjamkan barang, Allah ganti 18 kali lipat. Ketika ini disampaikan, sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, mengapa meminjamkan barang itu lebih besar pahalanya dari sedekah? Kata Nabi, orang sedekah belum tentu yang menerima sedekah perlu dengan apa yang diberikan kepadanya. Bapak ketika bulan Ramadan kumpul duit, lalu dibelikan untuk pembukaan puasa. Siapa orang yang lewat di jalan depan kasih sebungkus cendol mamanya, belum tentu yang dikasih cendol suka makan cendol. Tetapi ketika itu dijadikan sedekah, Allah beri ganjaran 10 kali lipat ganjaran. Tetapi ketika datang orang meminjam sesuatu kepada kita, artinya dia sedang butuh. Kalau dulu Pak orang kan menikah, kan ada orang pinjam piring, gelas. Ini sejak ada aqua gelas, mana pakai lagi gelas-gelas Pak ya? Ada pakai aqua gelas orang. Nah, dulu datang orang pinjam piring, gelas, panci segala macam. Begitu yang termaktub di dalam tafsir surat Al-Ma'un. Kata Allah, ada orang-orang yang mengaku beriman, tetapi mereka tak yakin dengan hari pembalasan. Apa tandanya? Mereka kalau beramal menghitung untung rugi dunia. Apa caranya? Bagaimana mereka menghitung untung rugi dunia? Kalau disuruh sedekah ke anak yatim, mereka tak mau. Apa sebab? Tidak ada untungnya. Aku belum ngasih anak yatim, habis duit aja tak ada manfaat sama sekali. Nah, sehingga mereka menganggap kalau memberikan hadiah kepada orang kaya, bisa saja nanti kita punya hajat, dia akan memberikan hadiah lebih besar. Kalau nolong anak yatim, tak ada manfaatnya. Maka kata Allah, ini orang tak yakin balasan Allah di akhirat. Apa tandanya lagi? Mereka tak mau menyantuni atau memberikan makan fakir miskin. Apa sebab? Tak ada untungnya.
Apalagi tandanya, kalau sholat mereka selalu dinampakkan di hadapan orang lain. Supaya apa? Yang penting orang nampak, dipuji, kita soleh, kita rajin sholat. Itu saja yang mereka perlukan. Untung dunia, dicap sebagai orang soleh. Kalau ada orang nampak dia sholat, rajin dia sholat. Kalau tidak, biasanya tidak pernah Pak tu datang ke masjid. Pas datang mentua ke rumah baru nampak ke masjid. Karena itu aja dia datang ke masjid. Ibu tu biasa tidak pernah nampak di masjid. Tiba-tiba rajin dia ke masjid. Apa sebab? Oh, kenanya baru 2,5 juta merek Syahrini itu yang dipakai ke masjid. Sejak itulah dia rajin ke masjid. Kalau tidak dipuji orang, kalau tidak nampak sama orang, tidak jadi dia beramal. Kalau nampak sama orang 1 juta masuk kotak infak tu. Kalau tidak ada 1.000 dimasukkannya. Kalau dipuji baru dia ibadah. Kalau tidak ada untungnya. Nah, ini kata Allah, mereka yang melakukan amal ibadah mencari untung rugi di dunia. Bahkan di ayat yang terakhir Allah katakan wa yamna'unal ma'un. Apa yamna'unal ma'un? Mereka tak mau meminjamkan barang yang berguna. Nah, itu dia. Jadi mereka menganggap dulu meminjamkan barang itu merepotkan saja. Kita bantu dia, ada untung sama kita. Kata Allah, orang ini tak yakin balasan Allah nanti di akhirat. Jadi kok datang orang minjam, maka Allah menjanjikan 18 kali lipat sampai barang itu dikembalikan. Kalau sedekah tadi 10 kali lipat, tapi selamanya Pak. Tapi meminjamkan barang sampai dia dikembalikan, itu batas waktunya. Jadi kok datang orang pinjam barang besok Pak pinjam 3 hari, aja 3 hari, sebulan je lah Bapak. Nah, semakin lama Pak pinjamkan makin banyak malu Bapak. Dia mau Pak jadi itu Pak. Datang orang pinjam abang duit agak 300 bang. Berapa hari? 3 hari, sebulan je lah. Dapur. Kan makin lama makin bagus. Tapi jarang kita kayak gini Pak ya. Berapa lama pinjamnya? Seminggu. Nah besok lagi balikan. Biasa seminggu Pak ya. Orang minta seminggu, kita minta 3 hari. Padahal kata Nabi, semakin lama orang tadi meminjam, selama itu kan dihitung pahalanya 18 kali lipat sampai dia dikembalikan. Ini yang kedua, keharusan kita hidup bermuamalah, tolong menolong, atau yang tadi dipahami datang kalau orang mengundang kita. Kan enak kita hidup bermasyarakat nih Pak. Datang orang punya hajat, datang kita, besok kita punya hajat pula, orang datang pula ke tempat kita. Enak akur kita hidup bermasyarakat. Yang ketiga, kata Nabi, wa idza atisha fa hamidallah fa syammidhu. Kalau ada orang bersin, lalu dia mengucapkan, apa dia ucapkan kalau bersin Bu? Alhamdulillah. Kita yang mendengar dianjurkan membaca doa yarhamuka. Jamak itu boleh dipakai untuk menyebut orang ramai atau untuk memuliakan. Sama dengan dalam tafsir kata kami, ada orang yang menyebut Islam itu Tuhannya banyak. Apa sebab? Banyak kata kami dalam Al-Quran. Coba tengok dalam Al-Quran. Kami menurunkan Al-Quran, kami memberikan nikmat yang banyak, kami menghidupkan, kami mematikan, kami menciptakan. Kan banyak kata kami dalam Al-Quran. Apakah berarti Tuhan banyak? Nah, ini diterangkan oleh ulama tafsir. Kata kami di dalam Al-Quran bukan menunjukkan Tuhan banyak, tetapi maksudnya litakzim, memuliakan posisi. Kalau ada Pak Camat datang ke masjid kita ngasih pidato, tidak akan dia ucapkan saya jarang, lebih sering kami atas nama camat, kami atas nama RW. Kan biasa seperti itu. Ini memuliakan posisi. Itu yang pertama kata ulama. Yang kedua, kata kami di dalam Al-Quran itu juga maksudnya ada campur tangan makhluk. Ketika Allah katakan kami menurunkan Al-Quran, yang menurunkan itu Allah, tapi malaikat Jibril yang menyampaikan. Itu makna kata kami. Kami menciptakan, yang menciptakan Allah, tetapi malaikat ada yang meniupkan ruh. Kami memberikan rezeki, yang memberi rezeki Allah, tapi malaikat rahmat yang menyampaikan. Kata Nabi, malaikat rahmat masuk ke tiap-tiap rumah untuk memberikan barokah terhadap hartanya, kecuali rumah yang ada anjing dan berhala di dalamnya. Jadi kalau ada anjing berhala, tak masuk malaikat rahmat ke dalamnya. Tapi yang tak masuk malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Ada cerita dah. Nah anjing 3 ekor ibu bikin di situ, berhala banyak, yang namun malaikat maut masuk dia ke dalam. Malaikat rahmat tadi yang tak masuk. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika ada yang bersin, kata Nabi,
ucapkan yarhamukumullah atau yarhamukallah. Ini kata ulama, bersin itu nikmat. Kalau waktu Covid tidak sempat kita baca yarhamukallah. Ketika ada yang bersin lari. Karena waktu itu kan ada tulisan di masjid yang batuk bersin tak boleh datang ke masjid. Begitu betul kemarin takutnya kita dengan orang bersin. Padahal ada satu anjuran Nabi ketika ada yang bersin, ucapkan yarhamukallah. Ini kias kata ulama. Apa maksudnya? Kalaulah nikmat yang kecil saja seperti bersin yang Allah berikan kepada seseorang, lalu kemudian kita yang tahu itu dianjurkan ikut bersyukur, apalagi nikmat yang lainnya. Itu maksudnya kata ulama. Hidup bermasyarakat, kalau tetangga dapat nikmat, awak ikut bersyukur. Kalau orang dapat ujian, doakan supaya sabar. Jangan ada penyakit SMS, susah nengok orang senang, senang nengok orang susah. Kudu dan mendaki awak dan susah omong. Kawan yang beli mobil baru, awak yang naik tensi. Kawan yang beli TV baru, awak yang masuk rumah sakit. Tidak senang nengok orang tadi, senang. Susah di hati kita. Ini namanya hasad. Kata Nabi, ya kawal hasad, fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun naral hatab. Jauhi dengki itu, kata Nabi, karena dengki itu menghabiskan amal pahala kebaikan seperti api yang membakar kayu bakar. Jadi ini poin yang keempat. Jadi hidup bermasyarakat, kata Nabi, harus kita peduli dengan apa yang terjadi di sekitar lingkungan kita. Ini waktu kita sebentar. Panjang tadi. Yang kelima, kata Nabi, wa idza marido fa'udhu. Apa keharusan kita hidup bermasyarakat yang kelima? Kalau ada orang yang sakit, maka jenguklah. Tetapi ia, Bapak Ibu sekalian, menjenguk orang sakit itu sesuaikanlah dengan adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa diantaranya? Ketika menjenguk orang sakit, jangan berlama-lama. Jangan ibu menjenguk orang sakit ke rumah sakit buat bantal guling pula. Ibu nak menjenguk atau nak numpang hidup pula di sana. Ketika menjenguk orang sakit, Nabi anjurkan bawa hal yang membahagiakan si sakit. Bawa buah tangan, bawa buah yang meringankan dia. Jangan bawa buah yang menyusahkan dia pula. Bawa durian sama kulit-kulit dia. Bawa kelapa dan kulit-kulitnya, payah dia buka di sana. Kemudian apalagi didoakan, dan jangan ditakut-takuti. Itu kadang terjadi awak bapak. Menjenguk orang sakit hobi pula, kadang kita takut-takuti orang sakit. Bertanya kadang awak, dalam sakit bang, sudah kata bang. Sakit kepala dah, minta ampun sakit kepala. Dah hilang-hilang rasanya. Panas badan, tidak turun-turun seminggu ni panas badan, semakin panas rasanya. Sendi-sendi sakit apa? Sakit semua. Bergerak tu serasa mau patah rasanya. Aku ketawa, wih bahaya tu bang. Dulu ada tetangga macam itulah. 3 hari dia mati dia tu bang. Aturan sehat dia bang, besok bertambah lamanya dia Nabi. Cubalah. Maka Nabi katakan, kalaupun mau menyampaikan kebenaran penyakitnya, jangan pada yang sakit, sampaikan pada keluarganya. Kan biasa dokter nak nyampaikan pada yang sakit Pak, disampaikannya pada keluarganya. Si A begini, bahaya penyakitnya. Karena orang sakit itu selain fisiknya harus disehatkan, pikirannya juga harus disehatkan. Kalau sudah ditakut-takuti macam itu, fisiknya bahkan berangsur sehat, akalnya dan sakit. Kalaulah akalnya sakit, apa ya? Dia akan memulihkan keadaan fisiknya tadi. Maka banyak sekali doa yang dianjurkan Nabi. Ketika menjenguk tetangga sakit, menjenguk orang-orang di sekitar kita sakit, Nabi diantaranya ada satu riwayat, ketika Nabi menjenguk orang sakit, dia doakan la ba'sa tahurun insyaallah. Kata Nabi, tidak apa-apa, insyaallah dengan penyakitmu ini Allah gugurkan semua dosa-dosamu. Atau ketika Nabi menjenguk Sa'ad, Nabi doakan Allahumma shfi Sa'ad, Allahumma shfi Sa'ad, Allahumma shfi Sa'ad. Ya Allah sembuhkan Sa'ad, karena yang sakit namanya Sa'ad. Kalau yang sakit namanya Ibu Maryam, ganti Allahumma shfi Maryam. Yang Sa'ad juga dipakai, karena yang sakit tadi dalilnya Sa'ad. Atau dengan doa yang panjang, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Itu doa, ada hadis dari Abu Hurairah. Maka ketika menjenguk orang sakit, Bapak Ibu sekalian, doakan yang kelima tadi, kalau ada yang sakit kita jenguk.
Yang terakhir, kata Nabi, keharusan kita hidup bermasyarakat, bermuamalah. Wa idza mata fattabi'u. Kalau ada orang yang meninggal dunia, maka keharusan kita laksanakan fardu kifayahnya. Memang memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan itu fardu kifayah. Kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang, sudah gugur kewajiban satu kampung. Akan tetapi orang yang melakukan itu pahalanya besar. Jadi jangan mentang-mentang sudah ada yang melakukan kita tak ikut, rugi kalau kita tidak ikut. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita hadir sebagai bentuk hubungan silaturahmi yang baik dengan keluarga yang ditinggal. Sedikit juga kami sampaikan berkenaan dengan fardu kifayah atau berkenaan dengan jenazah. Ada satu keyakinan di masyarakat kita, kalau ada jenazah yang sudah dimandikan biasanya, lalu datanglah keluarganya mencium jenazah. Lalu kata bapak-bapak atau ibu-ibu yang di belakang, jangan sampai menangis, nanti menetes air mata ke atas jenazah, berat dia mau pergi. Pernah dengar Pak? Nah, sering dengar gue. Benarkah air mata tadi menyebabkan jenazah mendapatkan azab atau menyebabkan ia susah untuk pergi? Nah, ini perlu kita jelaskan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya 7 orang anak. Dari 7 anak Nabi, 6 meninggal ketika Nabi masih hidup. 1 cuma yang meninggal setelah Nabi wafat, Fatimah Az-Zahra. Itu pun tak lama, Pak, 6 bulan. Itu dalam satu riwayat lain menyebut 3 bulan. Meninggal Nabi, meninggal Fatimah. 6 anak Nabi, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Qasim, Abdullah, Ibrahim, meninggal ketika Nabi masih hidup. Dan dalam riwayat dikatakan ketika Nabi menyelenggarakan seluruh jenazah anaknya, beliau menangis mencium jenazah. Pertama. Kedua, ketika Nabi wafat, maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tanpa berbicara kepada orang di sekitarnya, langsung dia menemui jenazah Nabi, lalu dia cium. Itulah kurang lebih Bapak Ibu sekalian kajian kita, karena ada masuk waktu salat Isya. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, sehingga tadi poinnya ibadah kepada Allah kita jaga, hubungan kita dengan sesama manusia, wabil khusus hidup bermasyarakat bertetangga juga harus baik. Baik hubungan kepada Allah, terjaga pula hubungan kita dengan sesama manusia. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Ada nama wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.